Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu adab yang diajarkan dalam Islam adalah adab menuntut ilmu. Adab dalam menuntut ilmu sangat diperlukan. Bahkan Imam Malik rahimahullah pernah berkata kepada orang Quraisy, "Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu." Maka dari itu, sangat penting untuk mempelajari adab terlebih dahulu sebelum menuntut ilmu. Berikut ini adalah adab dalam menuntut ilmu yang perlu diketahui. Yang pertama adalah niatkan karena Allah. Hal pertama yang harus dipersiapkan sebelum menuntut ilmu adalah membenarkan niat. Niatkan semua ilmu yang akan kamu pelajari hanya karena Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 5, yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapat harumnya aroma surga di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Adab yang kedua, selalu berdoa. Dalam menuntut ilmu, hendaknya kita selalu berdoa agar diberikan kemudahan dalam menyerap ilmu dan mengamalkannya. Allah Azza wa Jalla telah berfirman, dan katakanlah, ya Rabbu, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Quran surat Toha ayat 114. Adab yang ketiga, selalu bersungguh-sungguh. Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Adab yang keempat, menjauhi maksiat. Untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah, maka jauhkanlah diri dari berbagai macam maksiat. Maksiat akan membuat otak menjadi sulit untuk berkonsentrasi sehingga ilmu sangat sulit dimengerti. Adab yang kelima, selalu rendah hati. Banyak sekali orang yang berilmu yang justru menjadi sombong hanya karena merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Jika ingin mendapatkan ilmu yang baik dan bermanfaat, maka tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati. Imam Mujahid mengatakan, dua orang yang tidak belajar ilmu, orang yang pemalu dan orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari secara mu'allaq. Adab yang keenam, memperhatikan penjelasan. Jika ingin mendapatkan ilmu dengan mudah, maka konsentrasilah ketika guru atau ustadz menjelaskan. Fokuslah untuk menyerap ilmu yang disampaikan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 17 sampai dengan 18, yang artinya, sebab itu sampaikanlah berita gembira itu kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan merekalah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Adab yang ketujuh, diam menyimak. Salah satu adab dalam menuntut ilmu yang banyak ditinggalkan adalah diam ketika guru atau ustadz menjelaskan. Jangan berbicara atau bahkan mengobrol hal-hal yang sama sekali tidak penting, bahkan tidak berhubungan dengan pelajaran yang disampaikan. Sebagaimana telah Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 204, yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Adab yang kedelapan, yaitu menghafal. Setelah berhasil memahami ilmu yang disampaikan, maka hendaknya hafallah ilmu tersebut agar lebih mudah diingat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan perkataanku, kemudian ia memahaminya, menghafalkannya, dan menyampaikannya. Banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih paham daripadanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Adab yang kesembilan, yaitu mengamalkannya.
Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab yang ke-10 yaitu mendakwahkannya. Tidak ada ilmu yang bermanfaat jika tidak dibagikan kepada orang lain. Maka sebarkanlah ilmu tersebut kepada mereka yang belum mengetahuinya. Itulah 10 adab menuntut ilmu yang perlu diketahui. Semoga setiap ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan menjadi berkah bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Wallahu a'lam bishawab.